Halo, kembali lagi dengan kami Java Football. Kali ini kami John dan Cok akan ngosan ya. Ngosan kali ini kami akan membahas PSIS kontribusi ke timnas, bukan ngambil dari pemain timnas. Nah, seperti apa? Oke, kita saksikan saja bersama. Sistem sepak bola Indonesia ini sebenarnya salah besar. Kenapa saya bisa bilang salah? Pemain-pemain timnas itu rata-rata yang sekarang junior itu dipesan oleh para tim-tim besar. Seharusnya pemain-pemain timnas ini kan bukan mencari dari pelosok-pelosok ataupun ya kayak gimana ya, ibaratkan itu blusukan. Nah, era Indra Safri yang era blusukan seperti itu menurut pandanganku atau pandangan kami itu adalah potret ya gimana ya, seharusnya kan itu tugasnya klub, bukan tugasnya timnas itu sendiri seharusnya. Nah, pelatih kok saat ini ya seperti itu harus diubah di Indonesia ini, sistemnya harus diubah ke arah ya. Menurut pandanganmu Cuk, sistem seperti itu bagaimana nantinya? Apakah nanti juga akan seperti itu terus klub-klub Indonesia ini atau bagaimana ini? Ya bener ya, dimanapun atau negara manapun itu kan timnas itu terima jadi. Nah, urusan belusukan atau mencari pemain tarkam atau popda, porprov dan akademi itu urusan klub. Klub itu wajib mencari pemain muda untuk dibina ya dimanapun ya. Misalnya kalau di Solo atau di Jogja misalnya apa Semarang lah ya. Kalau Semarang itu mungkin di area-area daerah pelosok-pelosok, Solo daerah pelosok-pelosok, Jogja daerah pelosok-pelosok, nanti Persipura ya daerah pelosok-pelosok ke Papua ya. Itu tugasnya klub, bukan tugasnya timnas. Bukan Indra Safri itu belusukan sampai Papua, belusukan sampai Wonogiri, belusukan sampai Purwodadi ya. Lucu sih ya. Ya, Indra Safri memang sudah membuktikan ya bahwa pemain-pemain dari belusukan mereka itu bisa mampu menembus ataupun juara pada saat itu. Berarti kan memang jika saja tim-tim Indonesia ini mampu mengelola pemain-pemain belusukan itu dengan baik ataupun dengan ya secara profesional, itu di timnasnya tidak dikelola loh. Ibarat kita itu buang terus diambil langsung dipakai gitu, nggak dikelola, dikasih ilmu apa-apa itu enggak ya. Kalau di klub kan nanti bisa dikelola terlebih dahulu ya, bisa ibaratkan itu dipoles-poles dikit. Nah, itu bisa jadi bagus nanti pemain-pemain tersebut dengan harga yang menurut pandanganku ya sangat minimalis sekali. Nggak mungkin harganya itu sangat tinggi itu. Nah, dengan adanya seperti itu ya mungkin bisa jadi persepak bolaan Indonesia ini sistemnya sudah kembali lagi bagus. Karena kita melihat sepak bola ekosistemnya di luar negeri itu memang seperti itu. Timnas itu hanya mengambil di klub-klub saja, hanya menyeleksi pemain-pemain klub-klub saja, bukan kok timnas itu pelosokan sampai belusuk sana, belusuk sini ya, bukan seperti itu. Nah, seharusnya tim-tim Indonesia ini segera bebenah soal ini. Nah, ini kita akan membahas tim yang menurut pandanganku sudah mulai bebenah akan soal itu. Pentingnya sistem yang bagus ini. Ini siapa, Cuk? Ini PSIS Semarang ya. PSIS Semarang itu kan fenomenal ya untuk tahun ini. Berapa pemainnya itu dipanggil ke timnas oleh Sintayong, tim nasional U19. Dulu itu rata-rata di klub-klub Liga 1 itu nggak mau bina. Nanti timnas yang ya tadi ya belusukan tadi, terus masuk ke timnas, terus tenar, baru diambil klub. Nah, ini kan kocak, ini lucu. Sini sudah memulai langkah yang bagus. PSIS ini belusukan mencari pemain atau scouting lah, bahasa kerennya itu scouting bukan belusukan ya. Belusukan itu kan bahasa Jawa, bahasa Indonesia nih. Kalau PSIS ini scouting, mereka juga membangun akademi dari usia muda, dari U12, U10 ya, banyak U11, U12. Mereka ya mengambil pemain-pemain berbakat di area Semarang dan Jawa Tengah. Mereka olah dan sekarang itu beberapa pemainnya dipanggil ke tim nasional Indonesia U19. Ya, PSIS soal pemain muda kita bahas di konten kita banyak sekali ya. Banyak sekali kita bahas tentang pemain-pemain muda, betapa pentingnya pemain muda, soal harga gaji, soal was dan lain-lain. Apalagi kemarin itu ada isu pemain asing
dikurangi oleh PSSI itu hanya isu ya sebenarnya. Nah, itu menurut pandanganmu gimana, Cuk? Soal pemain asing dikurangi itu gimana nantinya? Terjadi pro kontra ya. Yang satu itu mendukung karena memang untuk agar pemain lokal itu mendapatkan menit bermain. Yang satu lagi tidak mendukung karena nanti kualitas pemain lokal juga akan menurun karena memang kurangnya persaingan dengan pemain asing karena pemain asing itu kan umumnya di Indonesia itu kan untuk menularkan ilmu yang mereka dapat dari sepak bola level dunia. Ya betul, kalau kita sih melihat dari sisi baik dan buruknya, lebih banyak baiknya atau lebih banyak buruknya kalau soal seperti itu dikurangi seperti itu. Kalau kita melihatnya menurut kacamata kita itu lebih banyak buruknya. Kenapa? Nanti bakal tim-tim Indonesia itu banyak menaturalisasi para pemain-pemain yang asing yang sudah nyaman di sini, itu pasti nanti 1 tahun langsung dinaturalisasi. Itu buruknya satu. Yang kedua, pasti nanti agen-agen di Indonesia ini sangat, ya ibaratkan itu pesta pora, ibaratkan seperti itu. Banyak pemain-pemain bintangnya dia itu otomatis harganya naik drastis. Dengan klub itu biasanya itu membayar mahal pemain luar negeri, sekarang tidak dikurangi. Karena dikurangi ya otomatis pemain-pemain lokal Indonesia sendiri itu wah harganya sangat fantastis sekali. Yang kedua dampaknya ya itu yang diomongkan Cicuk tadi, apa itu pemain itu kurangnya bersaing dengan pemain luar negeri ataupun pemain-pemain top. Nah seperti itu. Jadi nanti ketika tampil di kompetisi Asia itu ya melempem karena mereka itu seringnya bertampil dengan ya bolo dewi lah ibaratkan seperti itu. Kurangnya ilmu nanti. Terus lagi yang ketiga ini pemain Indonesia sendiri pun nanti akan zona nyaman di daerahnya sendiri, gak mungkin bakal mau berkarir di luar negeri. Nah itu kan sangat problem sekali, otomatis gaji mereka sangat meningkat tinggi sekali. Nah terus ada lagi, ini masih ada lagi kok problemnya itu. Nah dampaknya nanti juga di timnas Indonesia nanti, woi, rival kita bukanlah rival kita itu Jepang dan lain-lain ya, kita terus turun. Sekarang Malaysia, nanti bisa rival kita itu Timur Leste loh. Kalau seperti ini tuh, karena memang pemain Indonesia terlalu zona nyaman, terlalu ya nyaman dengan seperti ini. Ya mungkin gini ya, apa ada yang berpendapat kan berarti pemain lokal nanti ditambah gini. Ya memang betul ditambah, tetapi kan soal persaingan nanti, wah itu yang sangat miris nantinya. Nah itu pemain bakal zona nyaman di sini itu. Soal persaingan nanti bakal repot. Ya kita itu kan mendukung untuk klub mengorbitkan pemain itu adalah menambah kuantitas secara jumlah agar jumlah pemain Indonesia itu semakin banyak yang terorbit. Tapi kita juga tidak mendukung adanya pengurangan pemain asing karena kita juga membutuhkan kualitas. Jadi kuantitas ada untuk mengorbitkan dibarengi dengan kualitas. Istilahnya itu pemain lokal yang diorbitkan tadi dipressing oleh pemain asing. Penularan ilmu standar sepak bola global itu untuk pemain orbitan tadi bisa menyerap ilmunya dari pemain asing. Jadi ada keseimbangan lah, harus ada keseimbangan lah ya. Ya betul sekali ya, memang kalau seperti itu harus ada keseimbangannya. Nah dari PSCS Semarang sendiri ini kita lihat itu memang sangat bagus sistemnya. Kita kembali ke PSCS lagi, sistemnya memang sudah bagus. PSCS sendiri ini kalau menurut pandangan saya ini minusnya cuman kurang satu, apa? Datangkan pemain yang kelas top internasional ataupun minimal itu pernah berlaga untuk timnas daerahnya, atau ya bisa di negara-negara mana itu pernah ex timnas gitu, agar apa ya menularkan pengalamannya untuk anak-anak muda di Semarang nanti, agar bisa ya pemainnya itu mentalnya sangar lah, hebat kan, bukan mental ceng-cengpo lagi ya, bisa ditularkan seperti itu. Nanti striker misal pemain asingnya itu bisa diduetkan dengan striker muda. Nah agar striker muda itu nanti juga nggak minder ataupun ya tetap wani gitu. Apa itu mentalnya orang Indonesia kan kebanyakan kan ngeyel ya, bisa ngeyel dan ngotot, nanti juga terbentuk jadi top. Ketika PSCS nanti bisa di kompetisi Asia ya itu sangat bagus nantinya untuk PSCS Semarang sendiri ya, saya harapkan seperti itu PSCS itu. Ya
misalnya contoh lah, Arhan itu kan back kiri ya. Nah, back kiri. Ya, PSIS butuh pemain asing atau back asing, back tengah. Jadi kan bisa memberi ilmu kepada Arhan agar apa ya? Agar kualitasnya itu tetap terus meningkat. Kalau nanti PSIS nggak punya pemain asing yang berkualitas, nanti pemain-pemain lokal yang diorbitkan itu ya agak percuma sih, karena mereka juga ya akan gitu-gitu saja, nggak ada penaikan kualitas secara skill ya. Ya, betul sekali ya. Mungkin itu dulu saja perbincangan kita tentang PSIS berkontribusi untuk timnas, bukan mengambil pemain timnas. Jangan lupa like, comment, and subscribe.